Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihah Rarasyid Diva. Saya dari kelas 11 IPA 3 dan saya dari nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan soal turunan. Nah, pada soal pertama dijelaskan bahwa diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 4 per 2x plus 1, dimana jika f aksen x menyatakan turunan pertama fx, maka nilai f1 plus 2f aksen 1 sama dengan, pertama-tama kita itu harus mencari f1 nya dulu. Kita pakai persamaan yang ada di sini. Nah, kita tinggal masukkan aja, kalau itu fx berarti x itu diganti dengan 1, itu jadi berapa gitu kan. 1 kuadrat itu sama dengan tetap 1, terus tambah 4, kemudian 2 dikali 1 tetap 2, jadinya ini plus 1. Jadinya hasilnya adalah 5/3. Jadi f1 nya adalah 5/3. Kemudian kita cari dong f aksen x nya dulu, karena kan kita mau cari f aksen 1, sedangkan kita nggak tahu nih f aksen itu berapa gitu. Kita menggunakan rumus turunan. Di sini karena bentuk pembagian, rumusnya adalah u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, di sini kan pertama-tama itu turunannya itu turunan dari u itu kan u yang atas dan v yang bawah. Di sini x kuadrat plus 4, karena dia ini hanya angka saja, tidak ada variabel, jadi itu dianggapnya 0 kan turunannya. Ini turunannya itu adalah 2x. Jadinya 2x, kan ini 0 jadi nggak usah, di 2x saja. Jadi u aksennya itu adalah 2x dikali, kalau sesuai rumus ini v nya itu kan tadi udah dapat yang dari penyebutnya, yakni 2x plus 1. Udah, kita udah dapat u aksen, v juga udah. Terus dikurangi u itu yang atas, x kuadrat plus 4. Jadinya x dikurangi x kuadrat plus 4 dikali v aksennya itu kan 2. Ini kan v itu 2x plus 1. 2x plus 1 itu turunannya adalah jadinya 2, ya kan? Karena kan ini tinggal dikurangi 1 dikurangi 1 0, jadinya 2 dikali 1 jadi 2. Nah, karena ini sama-sama juga gak punya variabel, jadinya cuma 2 aja. Udah, berarti dikali 2 per v kuadrat. V kuadrat itu kan v nya 2x plus 1 dikuadratkan. Ya udah, tinggal kita kali pelangi. 2x dikali 2x itu sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali 1 itu jadinya 2x. Dikurang x kuadrat dikali 2 berarti 2x kuadrat kan. Kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Cuman karena ini juga dikali lagi, jadinya min dan min. Lanjut ke ini hasilnya, jadinya karena ini 4x dikurangin 4x kuadrat dikurangin 2x kuadrat itu jadinya 2x kuadrat plus 2x min 8 per 2x plus 1 kuadrat. Kenapa ini tidak kita jabarkan? Karena kita membutuhkan hasil ini untuk kita mencari f aksen satunya. Kemudian kita lanjut ke f aksen 1. Itu pakai persamaan yang ini. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 2, karena ini 1 kuadrat itu kan 1 kan, jadi tetap 2 dikali 1 ya 2 gitu. Kemudian ini juga sama, dikali 1 ya hasilnya 2. 2 plus 2 4 dikurangin 8 sehingga jadinya min 4. Kemudian ini tinggal dimasukkan, ini 1 berarti 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, berarti kan 3 kuadrat kan. 3 dikali 3 9, jadinya hasilnya adalah min 49. Jadi f aksen 1 sama dengan min 4/9. Kemudian kita carilah yang nilai f1 plus 2f aksen 1. f1 nya kan kita udah nemukan 5/3 plus 2 dikali f aksen 1. F aksen 1 adalah min 4/9, sehingga jadinya ini dikali dulu, jadinya min 8, dan ini juga jadinya min 8/9.
Nah, kita udah dapat nih 5/3 dikurang 8/9. Cuman kita harus kali dulu. Ini dikali silang, terus kita bagi. Ini kan hasilnya itu tuh kalau dikali kan 45/9, 324/9. Ini masih sama-sama. Kita bisa sederhanain ke 3, jadinya 15/9 min 8/9. Jadi hasilnya itu tuh 15/9 min 8/9, jadinya 15 dikurangin 8 kan itu 7 kan. Jadi hasilnya adalah 7/9. Lanjut ke yang nomor kedua. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3 akar cos kuadrat 2x adalah, kita itu harus jika ingin menurunkan yang namanya menggunakan identitas trigonometri, itu kita harus menurunkan satu persatu gitu. Jadi ada yang namanya lapisan terluar, ada yang tengah-tengah, juga ada yang di dalamnya. Nah, di lapisan terluar ini kita punya akar gitu kan, akar dari. Kemudian kita bisa jabarkan seperti ini, karena akar itu kan pasti 2, ini kan kuadrat itu 2 kan. Nah, kemudian ini akarnya adalah 3, jadinya cos 2x di sini itu dikuadratkan itu dengan 2/3 atau 2/3 kuadrat. Nah, di sini kita langsung turunkan saja. Ini dipindahkan ke sini, terus dikali cos 2x. Berarti kan ini kalau rumus turunan itu n-1 kan. Berarti 2/3 dikurangi 3/3, karena 3/3 itu sama dengan 1. Sehingga dapat hasilnya adalah 2/3 dikali cos 2x pangkat min 1/3. Lanjut ke sini. Kita turunin yang kedua atau yang bagian tengahnya gitu. Kan turunan dari cos itu sama dengan min sin. Nah, sehingga ketika kita turunkan itu adalah min sin 2x, karena situ ada 2x-nya. Lanjut ke yang bagian terakhir, yakni turunan 2x yang ada variabelnya tadi itu. Nah, turunan 2x itu sama dengan 2. Lanjut, kita carilah f aksen x-nya berapa. Kita masukkan lagi semua turunan-turunan yang udah kita turunkan tadi. Sama dengan 2/3 cos 2x pangkat min 1/3 dikali min sin 2x dikali 2. Sehingga hasilnya adalah ini kita kaliin dulu yang ini, yang hanya konstantanya aja, tidak ada variabel, itu 2/3. Ini yang min sin ini bisa kita urai menjadi min 1 dikali sin 2x, sehingga 2/3 dikali min 1 dikali 2, hasilnya kita dapat min 4/3. Sehingga tinggal kita masukkan lagi ke dalam yang persamaan ini, jadinya min 4/3 dikali sin 2x dikali cos 2x pangkat min 1/3. Selanjutnya kita itu bisa mengubahnya si cos 2x pangkat min 1/3 itu jadi ke bawah. Jadi dia nggak perlu minus lagi kan pangkatnya. Nah, itu kan berarti hasilnya jadi min 4 sin 2x per 3 dikali akar dikali 3 akar cos 2x. Ini kita bisa pakai rumus yang awal, itu dipakai perkalian silang, dimana min 4 sin 2x itu dikali 3 akar cos, ini dipangkatkan karena supaya kita bisa menghilangkan akarnya nanti. Kemudian 2x. Ya udah, kita lanjutkan. Berarti kan jika kita menghilangkan ini kan menjadi min 4
sin 2x itu kan sin per cos itu kan jadi tan kan. Nah, karena jadi tan, dimana sin 2x per cos 2x itu menjadi tan 2x. Jadinya hasilnya adalah min 4/3 dikali tan 2x dikali cos 2x pangkat 2/3, sehingga hasilnya adalah min 4/3 tan 2, atau bisa kita bilang kayak gini atau kayak gini, sama aja bentuknya. Tan 2x dikali cos 2x pangkat 2/3. Jadi turunan pertamanya adalah dari fx sama dengan 3 akar cos kuadrat kali 2x itu sama dengan min 4/3 tan 2x cos 2x pangkat 2/3. Lanjut ke yang nomor 3. Pertanyaannya adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 2 akan selalu turun pada interval. Nah, di sini kita ada clue akan selalu turun, maka yang kita harus mencari tahu bahwasannya nanti dari nilai x ini samanya itu tuh harus kurang dari 0, seperti itu. Nah, di sini kita bisa turunkan langsung saja 3 itu bisa diturunkan menjadi x pangkat 3 itu bisa diturunkan menjadi 3x kuadrat, karena 3 dipindahkan ke sini jadi 3x, terus 3 dikurangin 1 jadinya 2, jadinya 3x kuadrat, dan selanjutnya seperti itu. Jadi kita dapat hasil turunannya adalah 3x kuadrat min 12x min 15. Ini bisa kita sederhanakan dengan membaginya menjadi 3. Nah, itu dapatlah hasilnya x kuadrat min 4x min 5 dengan syarat x itu harus kurang dari 0. Nah, kita bisa uraikan lagi. Ketika kita uraikan, untuk mendapatkan persamaan ini kita harus mengalihkan x min 5 dengan x plus 1, atau dengan syaratnya x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1, maka intervalnya akan menjadi turun seperti itu. Nah, ini bentuk intervalnya. Jadi mungkin kita bisa tulis jadi seperti ini. X lebih dari min 1 dan kurang dari 5. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4, di mana suatu perusahaan menghasilkan X unit produk dengan biaya total sebesar 5x kuadrat ditambah 1000x plus Rp5.000. Jika semua produk tersebut terjual habis dengan harga Rp3.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, nah di sini kita harus membuat fungsi dari total biayanya dulu gitu. Nah, total biaya itu bisa kita kali aja, jadinya kan harganya 3.000 X unit, berarti kan kita nggak tahu nih unitnya berapa kalau kita mau cari laba maksimum. Berarti kita harus mencari unitnya dulu itu berapa gitu kan. Lanjut. Nah, di sini kita pakai persamaan yang tadi, di mana itu kan biaya pendapatan itu dikurangin biaya produksinya kan. Nah, biaya produksi itu kan harus harga dikali berapa produksi dalam satu hari. Nah, karena kita belum tahu, kita harus cari unitnya dulu gitu. Nah, kita masukkanlah ke rumus yang tadi, di mana laba itu harus kita cari dengan pendapatan dikurangin biaya. Pendapatannya itu kan ini sekian X dan biayanya itu adalah persamaan yang ini. Berarti 3.000X. Ya kan, dikurangi ini dikali, jadinya hasilnya adalah 3.000X dikurangi 5X kuadrat dikurangi 1000X dikurangi 5.000. Sehingga menjadi, ini kita urutkan dari pangkat yang terbesar, min 5X kuadrat plus 2000X, karena ini dikurangin 3.000 dikurangin 1.000 itu menjadi 2.000. Ini ada X nya tinggal taruh sini, kemudian min 5.000. Nah,
kita harus mencari turunannya untuk mengetahui unitnya. Untuk mencapai laba maksimum itu harus sama dengan 0. Sehingga ini tuh fungsi L aksennya itu menjadi min 10x, karena dari 2 dikali min 5 itu menjadi min 10x plus 2000 sama dengan 0. Nah ini ke double, maaf. Kemudian dapatlah kita min 10x sama dengan min 2000. Jadi hasilnya adalah x itu sama dengan min 2000 dibagi min 10. Jadinya adalah 200 unit. Nah, ternyata untuk mencapai laba maksimum itu kita harus memproduksi 200 unit. Jadi pendapatan yang didapat per harinya adalah ketika memproduksi 200 unit dengan harga Rp3.000 itu berapa kan? Kita harus cari gitu. Nah, itu kita tinggal masukkan saja menggunakan fungsi yang terbaru ini yang sudah dikurangi dan sudah masuk ke fungsi labanya. Kita tinggal masukkan saja, berarti dalam 200 unit berarti ini 200 unit gitu, X-nya adalah 200. Berarti tinggal dimasukkan min 5 dikali 200 pangkat 2 plus 2000 dikali 200 min 5000. Ini hasilnya jadi segini, ini 400.000. Ini min 200.000 ditambah 400.000 menjadi 200.000, terus dikurangi 5.000, hasilnya adalah 195.000. Jadi laba maksimumnya dengan harga 3.000 dan juga dengan 200 unit itu adalah 195.000. Jadi laba maksimum atau keuntungan yang bisa diambil maksimum dalam satu kali produksi itu adalah 195.000. Terima kasih.